Oke, Kak Firsa, mungkin tahun ini dilibatkan dalam anugerah lembaga sensor film kan seperti apa? Ya, Oke, jadi alhamdulillah tahun ini kami dari Putri Indonesia diundang untuk menjadi salah satu pembaca nominasi di acara puncaknya juga di kategori puncak di Lifetime Achievement. Dan tentunya nanti pasti bakal seru banget ya, banyak banget artis-artis, terus juga pemain film, pemain sinetron, orang-orang yang hebat-hebat juga nanti akan hadir gitu. nah, pendapat Kak Firsa sendiri terkait LSF itu seperti apa sih Kak di tengah kemajuan industri film saat ini? Oke, jadi kalau menurut saya sendiri memang lembaga sensor film ini sangat-sangat penting dan juga bermanfaat ya, karena memang di Indonesia seperti yang saya sebutkan saat preskon tadi, kita kan menegang teguh prinsip ketimuran yang mana kita memang masyarakat Indonesia dengan budaya Indonesia yang kaya dengan sopan santun, budaya, tradisi. Nah, maka dari itu dengan adanya sensor film ini tentunya ini akan membantu untuk dunia perfilman ini ataupun dunia seniman di Indonesia supaya lebih mendidik, lebih sehat lagi, karena kita tahu juga memang itu ditonton bukan cuman untuk kita yang sudah dewasa tapi juga di semua kalangan usia, mulai dari anak-anak dan juga remaja. Dan memang di sisi lain kita tetap harus mendukung dan tidak membatasi kreativitas yang dimiliki oleh pencipta karya-karya ini gitu. Jadi kita memang harus seimbang antara kita memegang teguh prinsip yang mana kita adalah masyarakat Indonesia, tapi juga kita juga harus memunculkan ide-ide kreatif dan juga inisiatif untuk dunia perfilm di Indonesia. Jadi bukan hanya menarik tapi juga mendidik. Nah, dilibatkan dalam LSF ini mungkin jadi ada keinginan buat main film nggak sih Kak Firsa atau seperti apa ke depan gitu? Untuk saat ini karena memang fokusnya menjadi Putri Indonesia dan menjabat selama setahun, ya masih harus menjabat di sini gitu. Tapi nanti kedepannya kalau memang ada peluang untuk menuju ke arah perfilman, ya alhamdulillah sangat open sih untuk itu. Jadi semoga ya. Oke. Mungkin setelah dinobatkan jadi Putri Indonesia 2025, apa yang akan dihadapi sih ke depannya gitu? Oke, setelah dinobatkan kemarin sudah mewakili Indonesia di ajang internasional bernama Miss Supernational 2025 dan mendapatkan gelar Miss Supernational Asia and Oceania 2025, dan setelah itu kembali ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia sebagai Putri Indonesia, bukan hanya sebagai brand ambassador dari Mustika Ratu tapi juga kita sebagai spokesperson bukan hanya tentang isu-isu global tapi juga isu-isu yang ada di Indonesia. Kita juga share kebermanfaat kita sebagai Putri Indonesia menggandeng seluruh lapisan masyarakat untuk memberdayakan perempuan khususnya muda yang ada di Indonesia supaya kita semua dapat bertumbuh dan berkembang. Selain event yang kemarin mungkin akan ada event internasional lagi kah yang akan dilewati atau seperti apa? Kalau untuk saya sudah cukup karena merasa Putri Indonesia ini adalah top of mind, jadi sudah pelabuhan terakhir untuk di dunia pageantry. Oke, nah mungkin setelah apa yang diimpikan tercapai gitu jadi Putri Indonesia, ini jadi sebuah beban kah atau mungkin tanggung jawab kali ya, jadi beban kah atau mungkin seperti apa gitu Kak? Sebenarnya kalau jadi Putri Indonesia ini sebagai tanggung jawab, iya, responsibility, dan juga peluang juga untuk membuka relasi lebih luas lagi, improve diri, aktualisasi diri, dan berkembang tentunya. Nah, apa sih maksudnya yang pengen kakak apa ya yang pengen kakak sampaikan bahwa Indonesia itu seperti apa gitu, baik itu keluar atau ke dalam Indonesia? Kenapa? Apa yang mau disampaikan ke masyarakat baik keluar atau ke dalam negeri sendiri gitu? Apa sih ya, cantiknya Indonesia seperti apa sih gitu? Cantiknya Indonesia. Oke. Indonesia itu masyarakatnya cantik bukan hanya dari luar. We also beauty in the inside gitu. Jadi memang kita cantik bukan hanya karena rupa tapi atas apa yang kita miliki. Jadi kita di belakang kita memiliki warisan budaya, tradisi, kearifan lokal yang bisa kita bawa. Contohnya saya kemarin waktu berangkat ke Miss Supernational yang diadakan di Polandia, saya membawa hal-hal yang berbau Indonesia. Saya mengenakan produk batik dari Indonesia, wastra-wastra Indonesia. Saya juga membawa jajanan seperti pampang, peyek, sambal khas Indonesia yang ternyata juga itu bisa dijual dan disukai oleh masyarakat luar. Jadi kita sebagai perempuan Indonesia, kita itu harus bangga. Cantik bukan hanya dilihat dari fisik, tapi juga dari dalam dan bagaimana kita bisa menempatkan diri dan juga bagaimana kita bisa membangun dan menjalin relasi serta berwawasan. Pas lagi di Polandia sama Miss yang lain gitu, tadi kan bawa makanan tradisional Indonesia, respon mereka seperti apa sih? Mereka suka banget, jadi mereka malah minta dikirimin keluar. Jadi mereka pengen nih bawain aku kirim sambal dan lain-lain keluar gitu. Jadi buat mereka gitu.
pandangan mereka terhadap Indonesia gitu mungkin. Itu tadi, Indonesia kaya akan tradisi, budaya, makanan-makanannya enak, orang-orangnya juga ramah. Ketika di sana foto sama orang Indonesia, pasti langsung netizen Indonesia, masyarakat Indonesia langsung memberikan dukungan yang positif. Jadi kita memang terkenal ramah. Asik.